Estimasi pendapatannya itu bisa mencapai 14,3 miliar sampai 229 miliar rupiah. Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube Maltalk. Video kali ini akan membahas topik yang sedikit berbeda ketimbang topik-topik sebelumnya. Dimana kalau di video-video yang sebelumnya itu kita sudah membahas berbagai macam topik berat, mulai dari perang dagang antara Amerika dengan China, lalu juga ada masalah pengangguran yang terjadi di Indonesia, sampai yang terakhir ada dampak ekonomi yang terjadi akibat virus corona kepada Indonesia. Nah, video kali ini kita bahas yang ringan-ringan aja. Jadi baru-baru ini di salah satu portal berita ekonomi yang ada di Indonesia itu ada sebuah berita yang menyebutkan bahwa salah satu aktor sinetron Indonesia yang sekaligus juga menjadi YouTuber papan atas di Indonesia ini, yaitu Baim Wong, ini dikabarkan sudah melampaui Atta Halilintar dalam hal jumlah pendapatan dari YouTube-nya. Nah, data mengenai pendapatan dari YouTube-nya ini diambil dari sebuah situs yang bernama Social Blade. Untuk lebih jelasnya mengenai data pendapatan Baim Wong ini, yuk kita lihat aja langsung ke situsnya ya. Data dari profil Social Blade milik Baim Wong ini bisa dilihat bahwa akun YouTube-nya itu buat pada bulan Juni 2016, tepatnya hampir 4 tahun yang lalu. Lalu dalam kurun waktu hampir 4 tahun itu, akun YouTube-nya sudah melakukan upload video sebanyak 653 kali dan jumlah subscribernya itu sudah mencapai 13,4 juta orang. Nah, yang menarik adalah soal pendapatannya channel YouTube Baim Wong ini. Menurut estimasi yang dilakukan oleh Social Blade, pendapatan per bulan dari channel YouTube Baim Wong ini mencapai 80.300 US dollar sampai 1,3 juta US dollar. Lalu, pendapatan per tahunnya itu mencapai angka 963.100 US dollar sampai 15,4 juta US dollar. Jumlah estimasi pendapatan tersebut sudah melampaui estimasi pendapatan yang dimiliki oleh channel YouTube-nya Atta Halilintar yang disebut-sebut sebagai YouTuber dengan subscriber terbanyak di Asia Tenggara, di mana jumlah subscribernya ini tercatat mencapai 23,2 juta orang. Jumlah pendapatannya Atta Halilintar sendiri hanya 33.900 sampai 541.800 US dollar per bulannya. Lalu estimasi per tahunnya itu sebesar 406.300 US dollar sampai 6,5 juta US dollar per tahunnya. Nah, kalau kita balik ke pembahasan mengenai channel YouTube-nya Baim Wong sebelumnya itu, apabila pendapatan di angka US dollar tadi dikonversikan ke rupiah, maka nilainya itu bisa mencapai 1,2 miliar rupiah sampai 19,3 miliar rupiah per bulannya. Sementara kalau angka per tahunnya itu, estimasi pendapatannya itu bisa mencapai 14,3 miliar sampai 229 miliar rupiah per tahunnya. Wow, sungguh angka yang fantastis ya. Dengan nilai sebesar itu, pendapatan YouTube dari Baim Wong ini bisa dikatakan luar biasa. Tidak hanya untuk kelas YouTuber Indonesia saja, tapi juga untuk mungkin YouTuber luar negeri ini sangat luar biasa besarnya. Eits, tunggu dulu. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah benar nih bahwa YouTuber kelas atas di Indonesia macam Baim Wong itu penghasilannya memang sebegitu besarnya? Mari kita cari jawabannya ya. Setidaknya ada 3 alasan yang mendasari kenapa data mengenai pendapatan YouTuber dari Social Blade itu tidak bisa begitu saja dipercaya 100% atau ditelan mentah-mentah. Alasan yang pertama adalah
buat para YouTuber besar macam Mbak Im Wong, itu biasanya mereka mempunyai sumber penghasilan tambahan yang nggak cuma dari pendapatan AdSense di YouTube. Biasanya buat YouTuber besar itu mereka punya penghasilan lain yang namanya affiliate marketing atau paid promotion. Lewat paid promotion, seorang YouTuber biasanya mendapatkan penghasilan dari produk-produk yang dipakainya dalam suatu video. Atau bisa juga suatu merek menjadi sponsor bagi si YouTuber tersebut. Ambil contoh YouTuber gaming, dia menggunakan laptop. Nah, laptopnya ini disponsori oleh brand A. Atau YouTuber review gadget menggunakan handphone. Nah, handphonenya disponsori oleh brand A. Sementara kalau untuk affiliate marketing, seorang YouTuber itu mendapat penghasilannya dengan cara dia mendaftarkan dirinya ke marketplace tertentu menjadi official store di sana. Lalu alasan yang kedua, kenapa data pendapatan dari Social Blade itu tidak bisa dipercaya 100% adalah karena faktor CPM. CPM atau cost per mil atau dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai biaya per 1000 adalah biaya yang dibayar oleh pengiklan pada sang pemilik video lewat YouTube per 1000 tayangan iklan. Nah, masalahnya nilai CPM dari tiap-tiap negara itu berbeda-beda, tergantung dari seberapa besar sang pengiklan itu mau mengeluarkan biaya untuk beriklan di YouTube. Yang artinya biaya iklan yang dapat dihasilkan dari CPM itu antara YouTuber Indonesia dengan YouTuber luar negeri seperti dari Australia, Amerika, atau negara-negara di Eropa sana, tentu hasilnya akan berbeda. Belum lagi ada satu faktor penting lain yang bernama click-through rate. Ini adalah persentase yang menggambarkan seberapa besar kemungkinan sebuah iklan itu akan diklik ketika dia muncul dalam video si YouTuber tadi. Sebagai contoh aja, sebuah iklan itu biasanya memiliki CTR atau click-through rate itu hanya sebesar 0,3% per 1000 view tayangan iklan. Lalu, alasan yang ketiga, kenapa penghasilan dari seorang YouTuber yang terdapat di situs Social Blade itu tidak bisa dipercaya 100% alias ditelan mentah-mentah, itu adalah karena situs Social Blade sendiri menampilkan pendapatan tersebut itu hanya berupa estimasi atau perkiraan. Menurut situs Social Blade-nya sendiri, mereka mendasarkan perhitungan estimasi mereka itu berdasarkan CPM yang nilainya itu berkisar antara 0,25 US dollar sampai 4 US dollar. Makanya kayak yang terjadi di Mbak Im Wong tadi, pendapatannya itu bisa berkisar antara 80.000 US dollar sampai 1,3 juta US dollar. Rentang estimasi penghasilannya ini sangat jauh karena rentang CPM yang dipakai oleh situs Social Blade itu sendiri juga jauh. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Social Blade ini menggunakan rentang CPM yang sedemikian jauhnya? Jawabannya bukan lain adalah karena begitu banyaknya negara di dunia ini, otomatis angka CPM di tiap negara itu juga berbeda-beda. Dan ketika satu YouTuber itu sudah mengepost videonya, maka dia punya potensi untuk ditonton dari puluhan atau bahkan ratusan negara di dunia. Semakin luas jangkauan pasarnya, maka CPM yang dia dapat juga akan makin bervariasi. Makanya Social Blade itu mengambil rentang CPM yang cukup jauh untuk menggambarkan penghasilan dari seorang YouTuber itu. Nah, itu tadi guys, penjelasan mengenai pendapatan yang bisa diterima seorang YouTuber berdasarkan situs Social Blade. Kebetulan di sini yang dijadikan contoh adalah Mbak Im Wong. Kesimpulannya adalah situs Social Blade ini tidak bisa 100% dijadikan sebagai rujukan langsung mengenai pendapatan seorang YouTuber itu sebenarnya. So, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like and share ya. Dan jangan lupa juga untuk support channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan juga tombol notifikasi di sebelah tombol subscribe-nya tadi. See you on the next video. Bye!